Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 7. Hari ini Axele mulai bekerja sebagai penyanyi kafe. Karena Axele bekerja, Alisa memilih untuk mengerjakan tugas kuliah di kamarnya. Dia memang jarang berinteraksi dengan penghuni mansion yang lainnya. Askara sibuk bekerja dan selalu pulang malam, jangankan berinteraksi, bahkan mereka bertemu saja jarang. Sedangkan Nando, mertua lelakinya, jarang pulang ke mansion. Jika Mirna, mama mertuanya, jangan ditanya. Dia tidak menyukai Alisa, jadi dia tidak pernah menyapa ataupun berbicara baik kepada Alisa. Selain itu, dia lebih suka bersenang-senang dengan teman arisannya, bahkan selalu pulang malam. Namun, saat fokus mengerjakan tugasnya, dia mendengar suara pintu kamarnya yang diketuk. Dia melihat jika jam masih menuju ke pukul 9, di mana Axele belum akan pulang jam segitu, karena dia sudah mengatakan jika dia akan selesai bernyanyi pada pukul 10 malam. Tidak mau berpikir panjang, Alisa akhirnya bangkit dari duduknya. Dia berjalan mendekati pintu dan melihat siapa yang telah mengganggunya malam-malam seperti ini. "Kak Askara, ada apa, Kak?" tanya Alisa ketika melihat Askara berdiri di depan pintu. "Axele ada?" tanya Askara menatap ke dalam kamar. "Maaf, Kak Axele belum pulang. Katanya tadi dia akan pulang pukul 10 nanti." "Memangnya Axele kemana?" "Dia sudah bekerja di kafe sebagai penyanyi, Kak." Mendengar ucapan Alisa, Askara langsung tersenyum bahagia. Walaupun keras kepala, akan tetapi adiknya itu ternyata memiliki tanggung jawab yang besar. Dia merasa bahagia karena akhirnya Axele mau bekerja dan tidak ugal-ugalan lagi. Kedewasaan memang bukan dilihat dari umur seseorang, akan tetapi bagaimana cara kita menghadapi lika-liku kehidupan di dunia ini. Walaupun Axele masih sangat muda, akan tetapi pikirannya sangatlah dewasa. Bahkan dia tidak pernah merenggek untuk meminta ini itu kepada Askara. Walaupun Askara sering membelikan kebutuhan Axele secara diam-diam. Bahkan Askara juga sering mengirimkan uang saku kepada Axele setiap bulannya. "Memangnya ada perlu apa, Kak?" tanya Alisa melihat Askara hanya diam saja. "Tidak ada, aku tadi belanja keperluanku. Sekalian saja aku beli pakaian dan sepatu untuk Axele. Tolong kau berikan untuknya ya, aku juga belikan beberapa pakaian untukmu. Aku lihat kau pergi kuliah menggunakan pakaian yang sama terus," ucap Askara memberikan barang belanjaannya kepada Alisa. "Terima kasih, Kak, nanti akan aku sampaikan kepada Kak Axele ya," ucap Askara tersenyum. "Iya, kau istirahatlah," ucap Askara melangkahkan kakinya meninggalkan Alisa. Melihat Askara sudah pergi, Alisa langsung kembali ke kamarnya. Dia meletakkan barang pemberian Askara di atas ranjang mereka. Alisa dapat melihat jika harga barang-barang itu sangatlah mahal. Namun, Alisa memilih untuk tidak memeriksa barang-barang itu, karena dia harus mendapatkan izin dari suaminya terlebih dahulu. Tiba-tiba Alisa mendengar suara mobil yang memasuki perkarangan mansion. Dia berlahan mendekat ke kaca jendela kamarnya. Dia melihat dua mobil memasuki perkarangan mansion secara bersamaan. Dia melihat kedua mertuanya keluar dari mobil mereka masing-masing. Alisa mendengar jika keduanya saling cekcok sambil berjalan memasuki mansion. Bahkan sekarang suara mereka terdengar sangat jelas di telinga Alisa. Setelah beberapa hari tinggal di mansion itu, Alisa sudah mulai terbiasa dengan sikap kedua mertuanya. Seperti yang dikatakan Askara, sesampainya di mansion, ini dia harus menutup mata dan telinganya akan keadaan mansion yang sangat kacau. Tidak berselang lama, Alisa mendengar suara motor Axele yang memasuki perkarangan mansion. Setelah selesai bernyanyi, Axele langsung pulang ke mansion. Rasa rindunya kepada sang istri membuatnya tidak betah berlama-lama di luar sana. Terlebih lagi mengingat jika Alisa belum makan malam, membuat Axele semakin ingin cepat kembali ke mansionnya. Namun, saat melangkahkan kakinya di ruang utama, dia langsung disambut dengan perdebatan sengit kedua orang tuanya. Melihat keduanya yang saling cekcok mulut, Axele hanya diam dan kembali melangkahkan kakinya. "Kak, kau sudah pulang?" tanya Alisa langsung berlari ke arah Axele. Tidak lupa, Alisa langsung mencium punggung Axele terlebih dahulu. Axele juga dengan lembut mencium kening Alisa tanpa memperdulikan kedua orang tuanya. "Maaf ya kakak lama, kau pasti belum makan," ucap Axele mengusap puncak kepala Alisa. "Belum, memangnya kakak bawa apa?"
Tanya Alisa melihat kantongan kresek yang ada di tangan Axele. Ini aku tadi belikan makan malam untuk kita. Ayo kita makan. Aku sudah lapar. Ucap Axele mengelus perutnya lalu merangkul Alisa dengan mesra. Melihat kemesraan Axele dan Alisa, Nando dan Myrna langsung terdiam. Mereka langsung saling lempar tatapan dan mencoba mengingat kapan mereka beromantisan untuk yang terakhir kalinya. Sedangkan Axele dan Alisa melangkahkan kaki mereka secara bersamaan menuju kamar mereka. Tangan Axele juga terus melingkar di pinggang Alisa dengan begitu mesranya. Ternyata umur tidak menentukan kedewasaan seseorang ya. Lihatlah orang yang kalian kira pecundang dan tidak berguna itu. Dia bisa menjaga sikapnya dengan baik, bahkan dia memiliki tanggung jawab yang besar. Lalu bagaimana dengan kalian? Tanya Askara menatap kedua orang tuanya. Askara yang tadinya ingin mengambil minum, tidak sengaja melihat kejadian itu. Melihat kedua orang tuanya yang tidak berkutik, ketika melihat Axele dan Alisa yang bermesraan di depan mereka, Askara langsung terkekeh kecil. Setelah selesai mengucapkan kata-katanya, Axele kembali melangkahkan kakinya. Mendengar sindiran Askara, Nando dan Myrna langsung terdiam. Mereka saling lempar tatapan lalu pergi ke kamar mereka dengan perasaan penuh kekesalan. Sayang, ini uang hasil menyanyiku semalam. Aku ambil sedikit ya, ucap Axele memberikan uang hasil menyanyinya semalam di kafe. Uang yang kau berikan hari itu aja masih ada, ucap Alisa menatap uang pemberian Axele. Tidak apa-apa, kau ambil saja, aku boleh bertanya gak? Apa? Baju dinasmu kemarin kau beli di mana? Baju dinas, ucap Alisa mengerutkan keningnya bingung. Baju itu loh, baju tidur yang kau kenakan untuk menggodaku kemarin. Sebelum kau datang bulan, ucap Axele menjelaskan. Oh, baju kurang bahan itu, ucap Alisa mengerti. Aku beli di pasar. Soalnya pedagangnya bilang begini, ayo dibeli, jika Anda membeli ini pasti suami tercinta akan merasa senang. Ayo, senangkan suami Anda menggunakan baju tidur ini, ucap Alisa dengan polosnya. Mendengar ucapan polos Alisa, Axele langsung terkekeh kecil. Dia menatap wajah lugu Alisa yang begitu mengemaskan. Istrinya itu memanglah sangat polos dan lugu. Akan tetapi dia memiliki otak yang sangat cerdas, bahkan lebih cerdas dari Axele. Jadi sudah dipastikan, walaupun dia sangat polos dan lugu tidak akan bisa dibodohi begitu saja. Kau nanti beli lagi ya, jika perlu setiap malam kau menggunakan itu, ucap Axele tersenyum. Tapi aku malu membelnya lagi. Waktu itu saja aku ditatap semua emak-emak yang ada di sana, ucap Alisa memayunkan bibirnya. Oh iya, aku membelikan ini untukmu, ucap Axele memberikan Alisa ponsel yang baru dia beli. Wah, ponsel? Ucap Alisa kegirangan. Kau suka? Sudah lama aku ingin membeli ponsel, ucap Alisa membolak-balik ponsel pemberian Axele. Sudah, sekarang ini milikmu. Jadi kau boleh membeli baju dinas itu di sini. Belanja online ya? Iya, sayang. Baiklah, terima kasih, sayang, ucap Alisa memeluk Axele penuh kebahagiaan. Melihat kebahagiaan Alisa, Axele hanya tersenyum kecil. Dengan senyuman kebahagiaan yang ditunjukkan oleh Alisa, semua rasa lelah Axele langsung menghilang begitu saja. Walaupun harus mengatur waktunya untuk kuliah, membantu Papa Birma dan bernyanyi di kafe. Namun, Axele merasa senang ketika melihat senyum bahagia Alisa. Apalagi mengingat kehidupan Alisa yang sangat menderita sebelum bertemu dengannya. Sehingga membuat Axele ingin selalu membahagiakannya, agar Alisa lupa jika dia pernah hidup di lembah penderitaan yang sangat mengerikan. Apa datang bulanmu sudah selesai? Tanya Axele sudah tidak sabar ingin beladuran secepatnya. Tinggal sedikit lagi. Lama sekali. Kalau begitu ayo, kau sudah selesai, kan? Nanti kita terlambat, ucap Axele melirik jam yang melingkar di tangannya. Sudah, ayo, ucap Alisa mengambil tasnya lalu berjalan keluar bersama Axele. Mereka berjalan secara beriringan, bahkan tangan Axele terus menggenggam mesra tangan Alisa. Seakan-akan dunia ini milik mereka berdua. Mereka menuruni anak tangga sambil bercanda gurau bersama. Terlihat keduanya tertawa bahagia sehingga membuat tiga orang yang sedang sarapan bersama menatap ke arah mereka. Suatu kejadian yang langka, Axele melihat kedua orang tuanya beserta Askara sedang sarapan bersama di ruang makan. Selama Axele tumbuh di keluarga itu,
Axelle sampai lupa kapan mereka makan bersama. Namun, kali ini, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba keluarganya sarapan bersama. Axelle, kau sudah sarapan? Ayo sini. Bibi tadi masak nasi goreng, ucap Askara menatap Axelle. Mendengar ucapan Askara, Axelle langsung menatap ke arah Bi Inem, asisten rumah tangga sekaligus pengasuh Axelle dan Askara. Melihat itu, Axelle langsung bisa menebak jika Askara yang telah menyuruh Bi Inem untuk memasak sarapan untuk mereka. Sejak dulu Axelle dan Askara memang terus berusaha mendamaikan kedua orang tuanya. Namun, aslinya sama saja, kedua orang tuanya tetap bertengkar seperti biasanya. Bahkan mereka sering menjadi sasaran empuk kemarahan kedua orang tuanya. Hal itulah yang membuat hubungan mereka berlahan menjauh satu sama lain. Sudah lama aku tidak makan nasi goreng buatan Bibi, ucap Axelle langsung duduk dengan penuh semangat. Ayo, sayang, duduk di sini. Kau harus coba masakan Bibi, rasanya sangat enak, ucap Axelle menarik tangan Alisa. Sini biar aku yang isi, ucap Alisa mengambil piring yang ada di depan Axelle. Dia mengisi piring untuk Axelle dengan sangat telaten lengkap dengan air minumnya. Setelah melayani Axelle dengan baik, barulah Alisa mengisi piring untuknya. Dia duduk di samping Axelle lalu menyantap nasi goreng buatan Bi Inem dengan begitu lahapnya. Bagaimana, enak kan? Tanya Axelle menyuapkan sesendok nasi goreng ke mulut Alisa. Iya, sangat enak, besok ajari aku memasak ya, Bi. Agar Kak Axelle tidak perlu beli makanan di luar lagi, ucap Alisa tersenyum. Iya, Nyonya, nanti setelah Nyonya pulang kuliah, Bibi akan mengajari Nyonya, ucap Bi Inem tersenyum. Paling mansion ini akan gosong karena ulahmu. Kau itu, kan rakyat miskin. Jadi mana bisa kau menggunakan barang-barang mewah di mansion ini? Ucap Mirna memicingkan sudut bibirnya. Lebih baik menjadi orang miskin tapi saling menghargai. Daripada hidup serba kecukupan tapi dibutakan oleh uang, ucap Axelle membela Alisa. Mendengar ucapan Axelle, Mirna langsung membanting sendok yang ada di tangannya. Dia menatap geram Axelle karena telah berani menantangnya di depan Alisa. Apa yang dikatakan Axelle benar. Lebih baik memiliki istri dari kalangan bawah, tapi bisa menghargai suaminya, ucap Nando mengambil tisu lalu bangkit dari duduknya. Dia langsung melangkahkan kakinya keluar dari mansion sebelum mendapatkan ocehan pedas dari istrinya. Mirna hanya bisa mengepalkan tangannya geram lalu bangkit dari duduknya. Dia menatap Alisa penuh kebencian, lalu melangkahkan kakinya menuju kamarnya dengan penuh kekesalan. Al, nanti temenin aku shopping ya, ucap Mika setelah mata pelajaran selesai. Kemana? Tanya Alisa sambil membereskan buku-bukunya. Ke mall lah, masa ke pasar? Baiklah, tapi aku hanya nemenin kau saja ya. Oke, nanti aku traktir kau makan deh, ucap Mika tersenyum bahagia. Al, kau merasa ada yang aneh gak sih? Tanya Mika menatap Alisa bingung. Aneh apaan? Aku perhatiin Axelle terus memperhatikanmu. Sebenarnya kalian ada hubungan apa sih? Tanya Mika menatap Alisa dengan tatapan penuh selidik. Mana aku tahu, mungkin dia merhatiin kau kali, ucap Alisa santai. Sudahlah, ayo kita shopping. Aku sudah pusing mikirin pelajaran satu harian penuh, ucap Mika menarik tangan Alisa. Oke, tapi lepasin tanganku. Aku bisa jalan sendiri, ucap Alisa menepis tangan Mika. Oke, ucap Mika melepas tangan Alisa. Namun, saat ingin keluar dari gerbang, Alisa melihat Nico sedang nongkrong bersama teman-temannya. Melihat itu, Alisa langsung panik dan dipenuhi rasa ketakutan. Kejadian di malam dia dijual oleh Nico kembali terbayang dalam ingatannya. Dia mencoba menghindar dari Nico agar Nika dan teman-temannya tidak melihatnya. Namun, sangat disayangkan, salah satu teman Nico melihatnya dan langsung mengatakannya kepada Nico. Nico yang memang sedari tadi sengaja menunggu Alisa keluar dari kampus langsung tersenyum bahagia. Dia dan teman-temannya langsung mendekati Alisa dan mencoba membawanya secara paksa. Mik, kita harus kabur, ucap Alisa panik dengan tangan yang gemetaran. Ada apa? Tanya Mika kebingungan. Jangan banyak tanya, ayo ikut, ucap Alisa menarik paksa tangan Mika. Hai, mau kemana kau? Ucap salah satu teman Nico menghalangi langkah Alisa. Teman-teman Nico telah mengepung Alisa, sehingga Alisa dan Mika tidak bisa kemana-mana lagi. Melihat wajah para pria yang sangat menyeramkan itu, Mika langsung memeluk Alisa penuh ketakutan.
Mereka menatap ke para preman itu dengan penuh ketakutan. Walaupun begitu banyak orang yang melintas dan melihat mereka, tidak ada satupun yang berniat untuk menolong mereka. Mengingat kelompok Nico yang begitu banyak, ditambah lagi dengan status Nico yang menjadi kakak tiri Alisa, membuat dia punya alasan untuk membawa Alisa secara paksa. "Kakak minggir, atau aku akan berteriak," ucap Alisa menatap tajam Nico. Mendengar ucapan Alisa, bukannya merasa takut, Nico malah tertawa bersama teman-teman Mia. Dia menatap Alisa sambil tersenyum sinis. Apalagi melihat penampilan Alisa yang terlihat semakin cantik, sehingga membuatnya semakin ingin menjual Alisa ke tangan pria hidung belang yang kaya. "Tidak ada ruginya kau menghilang selama beberapa hari. Kau terlihat semakin cantik. Pasti akan banyak orang yang mau membayarmu dengan sangat mahal," ucap Nico tersenyum sinis tanpa ada rasa belas kasihan sedikitpun. "Kakak sudah gila, ingat aku ini adik kakak," ucap Alisa menatap Nico dengan tatapan penuh kebencian. "Banyak bacot lo, ayo ikut," ucap Nico menarik paksa tangan Alisa. Melihat Alisa yang mau dibawa pergi, Mika langsung menarik tangan Alisa. Dia berusaha berteriak dan terus membantu Alisa. Sebagai seorang sahabat, Mika tidak mau jika sahabatnya sampai dijual oleh Nico. Karena dari ucapan Nico, Mika tahu persis jika Nico ingin berbuat jahat kepada Alisa. Lepaskan sahabatku," ucap Mika berusaha menolong Alisa. "Dasar sampah, lepasin adik gua," ucap Nico mendorong tubuh Mika. Tanpa Mika sadari, tubuhnya terjatuh ke dalam pelukan seorang pria yang berbadan tetap dan juga tampan. Dia berlahan menatap pria yang telah menolongnya itu lalu tersenyum bahagia. Dia tidak menyangka jika pangerannya datang tepat waktu untuk menolongnya dan juga Alisa. "Dasar bajingan," teriak Axele emosi melihat kelakuan Nico. "Bug!" Axele langsung melayangkan tinjunya tepat di wajah Nico, sehingga Nico langsung jatuh tersungkur di tanah. Melihat itu, Alisa langsung berlari mendekati Mika untuk menyelamatkan diri. Mika juga langsung memeluk Alisa dan membawanya ke tempat yang aman. Melihat bos mereka yang terjatuh di tanah, para preman itu langsung menolongnya dan bersiap untuk menyerang Axele. Melihat Axele yang mau dikeroyok oleh para preman itu, Pran, Birma dan Dirga langsung maju untuk membantunya. Hingga akhirnya pertarungan sengit terjadi di depan kampus. Mendengar mahasiswanya bertengkar dengan preman di depan kampus, para dosen pria langsung berlarian keluar untuk menderai perkelahian mereka. Karena bagaimanapun jika masih di sekitar kampus para mahasiswa masih tanggung jawab mereka. "Stop!" teriak para dosen mencoba menderai perkelahian itu. Melihat para dosen telah berdatangan, Nico dan teman-temannya langsung melangkah mundur. Dia menatap Axele dengan tatapan penuh kebencian karena telah mengagalkan rencana mereka. "Awas lo ya," ucap Nico menunjuk wajah Axele. "Jika lo berani menyentuh istri gua lagi, gua habisin lo," ucap Axele tegas sehingga membuat semua orang yang mendengarnya langsung tercengang. Apalagi para gadis. Mendengar Axele sudah mempunyai istri adalah malapetakan yang sangat besar untuk mereka. Selain ketegangan yang sangat besar antara Nico dan Axele, hari juga adalah hari patah hati massal bagi para penggemar Axele. "Kalian pergi, atau kami bawa masalah ini ke kantor polisi," ancam dosen menatap tajam Nico dan teman-temannya. Mendengar nama polisi, akhirnya Nico dan teman-temannya langsung mundur secara teratur. Nico menatap Alisa yang berada di pelukan Mika lalu melangkah kakinya untuk pergi. Melihat Nico yang telah pergi, Axele langsung mendekati Alisa dan memeluk istrinya itu dengan penuh cinta. "Kak, aku takut," ucap Alisa menangis ketakutan di dalam pelukan Axele. "Kau jangan takut lagi ya, aku ada di sini, aku akan selalu ada untuk melindungimu," ucap Axele mencium kening Alisa dan mempererat pelukannya. Melihat keromantisan Axele, semua orang hanya menatapnya dengan penuh kekaguman. Bahkan ada juga yang terpesona dengan sikap Axele, yang dengan jantannya melindungi istrinya dari para preman itu. Setelah mendengar alasan Axele bertengkar di depan kampus, akhirnya para dosen mengerti dan tidak memberikan hukuman kepada Axele dan teman-temannya. Axele membaringkan tubuh Alisa di atas ranjang mereka. Dia dapat melihat rasa ketakutan yang masih terpencar di wajah Alisa. Axele tidak bisa membayangkan jika sampai Alisa berhasil dibawa kabur oleh Nico dan para preman itu. Kali ini dia memang telah berhasil menolong Alisa, akan tetapi bagaimana di kemudian hari, bagaimana jika Nico dan para preman itu kembali lagi? Axele berpikir keras,
Dia berpikir bagaimana caranya agar dia bisa melindungi Alisa dari Nico. Dia tidak mau jika dia harus kehilangan Alisa. Dia harus mencari cara agar Nico tidak mengusik kehidupan Alisa lagi. Namun, dia harus melakukan apa, terlebih lagi status mereka yang masih menikah secara sirih. Jika meminta bantuan kepada kedua orang tuanya, sudah dipastikan dia hanya akan mendapatkan hinaan yang bertubi-tubi. Axele hanya mampu mengusap wajahnya kasar sambil menatap wajah teduh Alisa dengan pikiran yang sangat kacau. Setelah dia menenangkannya, akhirnya Alisa bisa tertidur dengan pulasnya. Axele hanya mampu menatap wajah Alisa dan berharap agar cobaan ini bisa cepat selesai. Tok, tok. Saat sedang sibuk dengan pikirannya, tiba-tiba Axele mendengar suara pintu kamarnya yang diketik dari luar. Karena penasaran siapa yang berani mengganggu jam istirahatnya, Axele langsung bangkit untuk memastikan. Axele melihat Askara yang masih berpakaian kantor berdiri di depannya dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Tanpa Axele beritahu, ternyata kabar kejadian di kampus tadi ternyata sudah didengar oleh Askara. Askara ternyata menyewa beberapa pengawal untuk mengawasi adiknya itu dari kejauhan. Sebagai seorang kakak, Askara selalu mengkhawatirkan keadaan adiknya itu. Terlebih lagi dengan pergaulan Axele yang terlalu bebas membuat Askara khawatir jika terjadi sesuatu pada adik semata wayangnya itu. Kau tidak apa-apa? Tanya Askara menatap Axele dengan penuh kekhawatiran. Aku tidak apa-apa, ucap Axele bingung. Tanpa meminta izin dari Axele, Askara langsung masuk dan melihat keadaan Alisa. Dia menatap lekat wajah Alisa yang sedang tertidur dengan tatapan kosongnya. Tentu saja para pengawalnya telah menjelaskan semuanya kepada Askara. Selain mengkhawatirkan keadaan adiknya, ternyata Askara juga mengkhawatirkan keadaan adik iparnya itu. Dia tidak mau jika terjadi sesuatu kepada Alisa. Karena jika terjadi sesuatu kepada Alisa, maka Axele akan merasa sangat terpuruk. Kakak dengan dia hampir diculik oleh segerombolan preman, ucap Askara mengalihkan pandangannya kepada Axele. Para preman itu adalah anak buah kakak tirinya, ucap Axele membuang napasnya kasar lalu menghampaskan tubuhnya di sofa. Mendengar ucapan Axele, Askara langsung mengerutkan keningnya bingung lalu duduk di samping Axele. Dia memang belum menyelidiki tentang kehidupan Alisa. Karena baginya wanita yang dipilih Axele pasti wanita yang luar biasa. Lagi pula dia tidak bisa mencampuri terlalu jauh masalah rumah tangga adiknya itu. Kakak tirinya? Tanya Askara menatap Axele bingung. Iya. Dia ingin menjual Alisa kepada pria hidung belang, hanya untuk mendapatkan uang yang sangat besar, ucap Axele menunduk sedih akan nasib malang istrinya itu. Mendengar ucapan Axele, Askara hanya diam menunduk. Ternyata wanita yang telah berhasil meluluhkan hati adiknya itu adalah gadis yang sangat malang. Memiliki kehidupan yang begitu pilu dan dipenuhi lika-liku kehidupan yang sangat mengerikan. Apa kakak ingat kejadian kami ditangkap oleh warga? Waktu itu kami bukan melakukan hal yang tidak senonoh. Tapi aku menyelamatkan Alisa dari tangan pria hidung belang. Kakaknya telah menjualnya untuk melunasi hutangnya. Tapi untung saja aku datang tepat waktu. Aku bisa menolongnya dan membawanya keluar dari lubang penderitaannya selama ini, ucap Axele menunduk sedih. Apa kakak boleh tahu informasi tentang kehidupan Alisa? Agar kakak bisa mencari solusi untuk masalah ini. Mendengar ucapan Askara, Axele langsung menatapnya bingung. Dia merasa aneh karena Askara mau membantunya. Karena selama ini yang Axele tahu jika Askara selalu sibuk dengan pekerjaannya. Bahkan Askara selalu menghabiskan waktunya untuk bekerja dan bekerja. Kakak adalah anak tertua di mansion ini. Jadi sudah kewajiban kakak untuk membantumu sebagai adik kakak. Kau tenang saja. Kakak akan mengurus semuanya secepatnya, ucap Askara memukul pelan bahu Axele. Kakak dengar kau sudah bekerja. Lebih baik kau fokus saja kepada pekerjaan dan juga kuliahmu. Kakak akan mengirim beberapa pengawal untuk melindungi Alisa, ucap Askara tersenyum. Bersambung dulu ya teman-teman.